Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-hurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul umara'il fudala wa li jami'il hadirin al-haiba'il al-idda rahimakumullah. Fusikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ban Bandung pujo getayo puo kehadirat pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang kana titipkan bagedanyo tubuh yang sehat, sebagaimana di dalam tubuh gedanyo netamong oleh Allah, dalam dada hati sanubari gedanyo gesinggahkan oleh Allah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmatnya gedanyo uronyo dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya titipkan bagedanyo yaitu nikmat iman, mungkin sampo uronyo gedanyo mentang dalam keadaan yaitu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kana ba ajaran Islam, yang kana peduli Allah subhanahu wa ta'ala, yang kana peduli agama, yang kana peduli syariat bagedanyo umat, yang kana peduli tah yang hak tah yang batil, yang kana peduli bagedanyo yang mana yang dikatakan dengan akidah, akhlak dan moral, sehingga uronyo gedanyo dapat mengenal agama Allah melalui perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dibaknya selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana telah hijrah dari Makkah al-Mukarramah menuju Madinah Munawarah, nekorbankan harta, pikiran dan tenaga untuk nepedang dalam Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga gedanyo uronyo dapat merasakan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibaknya ta'zim wa takrim kepada seluruh para alim ulama, baik ulama yang salaf, khalaf, tabi'ut tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang mukhtabar, yang mantang nasirat tepat sebagai lampu penerang bagi gedanyo Bandung. Kemudian demikian ibaknya yang ulun tuan muliakan, yaitu Abi Walid Abadi, pimpinan daya, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan balai pengajian yang dalam kampungnya, serta ayahanda rohani gedanyo yaitu Abi selaku imam masjid yang di kampung Simpang Lehenyo yang ulun tuan muliakan. Kemudian yang ulun tuan muliakan kepada seluruh
jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iba uro yang berbahagianya. Hana panjang lebar tuan pegahaba mungkin hanya sekitar 5 menit dang tapreh di tamong wate untuk tas semayang Jumat berjamaah, maka akan dibaca pada padumbo hadis Rasulullah serta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat tersebut menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi pedoman bagi kita umat Islam yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berangkaho jetaja, berangkapu jeta pubut, menyehana ilmu agama dalam dada, maka kecelakaan besar bagi kehidupan getanyo. Wate manakala getanyo tahu ba Allah, wate manakala mata getanyo tutup, maka disinan penyesalan demi penyesalan lahir bak getanyo. Jika uronyo getanyo kana 50 sapo majlis taklim handatem ikut, pengajian bak gure-gure handatem meruno, maka Rasulullah nepegah tarkub ta'allum kabair, tinggal buat dosa yang paling rayu. Dosa yang paling rayu adalah meninggalkan menuntut ilmu Allah, karena menuntut ilmu Allah adalah satu kewajiban bagi getanyo umat Islam, baiknya urang inang ataupun urang agam. Maka oleh karenanya bagaimana pentingnya ilmu agama ketika getanyo tak ibadah, semayang tatem, tak puasa tatem, Jumat tak ikut, majlis taklim tatem ikut, maka dosa-dosa yang tarumpok oleh getanyo dalam ibadah getanyo bukanlah fahala, tetapi dosa. Yang pertama, dosa jahil, getanyo tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat Allah, tidak mengenal hukum Allah, tak ibadah ke Allah. Dosa yang tarumpok yang pertama dosa jahil, yang kedua dosa getanyo karena dosa tapulo-ulo Allah Ta'ala akibat kebodohan dan kejahilan getanyo. Maka manakala Nabiullah Sulaiman alaihi salam netanyang oleh Allah, wahai Sulaiman, ulun mau ulun nebi ke gata leboh perkara, uronyo silahkan wahai Sulaiman, gata pilih teh yang hawa gata, pu gata pilih tahta, pu gata pilih pangkat, atau gata pilih ilmu. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam berfikir, berikhtiar, maka menjawab dengan lisan yang sangat fasih, lon tuan lebih memilih ilmu ketimbang pangkat dan jabatan serta harta. Ternyata persoalan demi persoalan yang terjadi di kalangan getanyo umat Islam uronyo akibat kepemimpinan mereka yang jahil terhadap agama, yang buta terhadap pemikiran syariat Allah, sehingga mereka tidak jauh beda dengan jahiliyah zaman dahulu. Cuman saatnya getanyo sedang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang jahiliyah abad modern. Akibatnya ketika persoalannya terjadi, mari getanyo lihat sejarah ke belakang. Apakah Fir'aun itu tidak tahu tentang masalah mengatur strategi dalam kehidupan bermasyarakat? Mengerti. Tetapi kenapa seorang Fir'aun dilaknat oleh Allah? Karena kepemimpinannya tidak didasarkan oleh pemahaman ilmu agama dan tidak didasarkan oleh pemikiran-pemikiran agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kejahilan yang terjadi dipimpin dengan hawa nafsu, bukan karena Allah, bukan karena syariat Allah. Begitu pula dalam masyarakat getanyo, pakan masyarakat getanyo uronyo mungkar, pakan masyarakat getanyo jahil, pakan karena kepemimpinan yang tidak didasarkan oleh peraturan-peraturan yang telah dituliskan dalam agama. Longboh umpama uronyo, ketika sesuatu yang dalam aturan, tetapi aturan tidak dijalankan, maka aturan tersebut akan merusakkan kehidupan berbangsa dan beragama. Contoh, zina uberaya menulis dalam Al-Quran. Zinanya adalah satu perbuatan yang sangat jahat, sangat buruk.
Kemudian zinanya adalah larangan yang diharamkan oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sebrok-brok jalan adalah berbuat zina. Pelai tanya uronyo dalam kampung, dalam kota, dalam nanggro katanya, apakah ada orang yang berzina? Banyak. Kenapa banyak melakukan perzinahan? Kenapa banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah? Jawabannya, karena peraturan dalam Al-Quran yang kalian tulis tidak dikanunkan oleh penguasa, tidak disyariatkan oleh penguasa yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, tidak punya ilmu agama. Bahkan ketika ada ulama, ada pemimpin-pemimpin yang mampu menyuarakan, wahai umat Islam, wahai pemimpin, uronyo kanun kalian tulis dalam Al-Quran, tinggal gata orang cijalankan siat, aci pubut siat syariatnya. Maka ketika nak ulama yang mengajak, maka pemimpin yang akan benci, akan marah, merasa ketika seorang pemimpin dikritik, marah, maka ketahuilah mereka yang marah terhadap kritikan-kritikan ulama, maka mereka ada rencana berbuat jahat di negeri ini. Munyana pemimpin katanya uronyo, wate ketika na ulama yang gepegah untuk hai pemimpin, gata memang hana mupom ilmu agama. Ulama menyebab katanya di Aceh na MPU, munya di Jawa na MUI, yaitu organisasi-organisasi yang lain yang mengingatkan, wahai pemimpin, gepegah malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wahai pemimpin, gata punya kekuasaan, gata punya wewenang, maka mari le gata pedang hukum Allah. Jika hana ilmu gata tanyang ba ulama, tanyang bagaimana cara menjalankan syariat Allah, maka dikalan kritikan-kritikannya akan dibungkam. Maka ibaratnya sama lagi kejadian masa Fir'aun. Saudara Lun, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seandainya getanyo hanya menyampaikan dakwah terhadap masyarakat biasa, pemerintah tidak akan mempersoalkan. Tetapi ketika tak ajak pemerintah, maka gepegah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aita al munafiqina yasudduna anka sududan. Maka wahai para pemimpin yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, jika nangrog danyo hana terterapkan hukum Allah, hana terjalankan syariat Allah, maka hana akan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika nian yang tersampaikan ra'aita kalian legata urung-urung munafik, mereka akan berupaya keras, berupaya tegas menghalang agar urung-urung yang menyampaikan yang untuk pegah, untuk pedang syariat Allah yang akan dibungkam, akan ditutup mulut, akan diupayakan, bahkan dipoh, dipenjara dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka pemikiran ilmu mereka tidak didasari oleh ilmu agama. Maka pakan kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman sukses dunia. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika engkau ingin mencari kebahagiaan dunia, maka engkau harus mencari ilmu. Ketika man aradat fil akhirat, barang siapa yang mencari kebahagiaan akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, maka benar kata mencari ilmu. Maka oleh karenanya persoalan segala sesuatu adalah harus didasari oleh ilmu agama. Maka tak kala nuronyo pakon dalam kampung lagi tanyo mantang na urang maensip, mantang na urang main judi, mantang na urang mezina. Hana memakna tiak dang ada panggungnya, tiak surak, tiak tenak urang main judi, tiak tenak urang main sip. Jika gesik dalam kampung, jika tungkuimum dalam kampung, jika tuhapun dalam kampung, jika masyarakat yang dalam kampungnya geiem lagi boneka, tidak bersuara, tidak mengambil satu kebijakan, tidak membuat satu aturan, maka jangan harap
tasurak dalam masjid, tasurak dalam panggung dakwah, han akan memakna jika getanyo han terapkan yaitu satu aturan. Jika aturannya tidak didasari oleh pemikiran agama, maka yang ada adalah jahiliyah yang berpikir hukmul jahiliyah, hukmul basyariah, wala hukmullah. Cara berfikir katanya pemikiran hawa nafsu, kan berdasarkan Al-Quran, kan berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan ijma', bukan berdasarkan kias. Jadi hukum katanya pegak orangnya kiban yang galak-galak katanya, kiban yang hawa-hawa katanya, kiban tak pelaku hukum orangnya lagi hawa nafsu, sehingga bukan aturan agama yang terjalankan, bukan syariat Allah yang terterapkan karena tidak didasari ilmu. Maka oleh karenanya wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbal. Rugo tama amai, rugo ta semayang, rugo ta puasa, jika uronyo gedanyo hantatim murno ilmi Allah, hantatim jak temanyang bak gure, hantatim jak murajaah, hantatim ya'bud, rugo ta ibadah kepada Allah karena nyan mandung getolak oleh Allah sia-sia udip gedanyo. Maka oleh karenanya dalam kampung gedanyo uronyo nadayah, karena dayah, alhamdulillah dayahnya gure-gure luntuan Bandung, tungku-tungku jamaah sekalian, adalah sebuah rahmat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nepejam mata nuwabak nehadap Allah Subhanahu wa taala, hana nekubah kekuasaan, hana nekubah pangkat, hana nekubah harta, namun yang nekubah al ulama warasatul anbiya, nekubah ulama. Maka kun li Rasulullah man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Jadi kekele Rasulullah lun hana lung kubah kehebatan pangkat jabatan kekuasaan, namun ulama yang lung kubah ulamanya bunaman aradat dunia, yang mampu adalah orang-orang yang berilmu yang mampu menyelamatkan gedanya dari dunia hingga urus akhirat dengan ilmu, dengan agama, dengan ulama mampu menyelamatkan gedanya. Maka so manteng kekele Rasulullah ijah ba ulama, cuman di mumat jarongan ulama, maka seakan-akan di mumat jarongan lun kan Rasulullah. Seandaikan kele Rasulullah manzara aliman faka'anna mazarani, seandai jijak ba ulama, dia cum jara ulama, di balik-balik di cum jara ulama, di cum tu'ar ulama, di pemulia ulama, dikunjungi ulama, maka ke Nabi seakan-akan ji dikunjungi lun, di mumat jarongan lun, manjalasa aliman faka'anna jalasani fid dunya. Maka so manteng yang ijak ba ulama, ya duk ba ulama golom tabut mubaru tajak tak temanya mak ulama, baru tak duk tak kalan wajah ulama. Man nadara wajhil alim, so mantang yang kalan wajah daripada ulama, maka dari sekali memfariha dengan senang hati katanya tak kalan daripada wajah ulama. Maka kele Rasulullah nyan dengan senangnya akan nepujut malaikat le Allah daripada kebahagiaannya sidra malaikat, yang malaikat tersebut diistighfar sampai urus kiamat. Maka oleh karenanya tajak ba ulama, tak sapa ulama, tak kunjung ulama, tak doa dengan ulama, nyo juga adalah sebuah rahmat, yang dimana rahmatnya mendapatkan syafaat keteo singgah di urus kiamat. Di mana Rasulullah nepegah dalam hadis yang lain, yashfa'u yaumil qiyamah salah satu yang mampu memberi syafaat di urus kiamat na ledro makhluk. Yang pertama al-anbiya'u, yang pertama para nabi-nabi nyo akan memberi syafaat sehingga di urus kiamat. Kemudian tsummal ulama'u, kemudian para ulama, urung-urung yang memberi ilmu agama, yang gepetrang bagdanyo, yang geboh jahil bagdanyo, yang gepinah bangsat, yang gepinah dukat, yang gepinah yaitu kebodohan-kebodohan dalam pemikiran gedanyo. Maka sehingga urang yang singa di urus kiamat, manakala gedanyo hanale naungan, hanale syafaat, maka kele ulama ji pernah dikunjungi lun ya Rasulullah, ji pernah dimenuntut ilmu lun ya Rasulullah, ni izinkan lun ya Allah, ni izinkan untuk lun cok ji lun putamung dalam surga nyokeun ulama. Maka ledro ke Nabi yang mampu memberi syafaat di urus kiamat. Kemudian tsumma syuhada, kemudian yang mampu memberi
iaitu syafaat di hari kiamat nak ke para syuhada. Maka 70 dra urang yang akan ke pedamang oleh syuhada. Sidra syuhada mampu ne pedamang urang 70 dra dalam surga Allah. Yang pertama anak, mak, ayah, nek, keluarga, murid, santri yang toto yang mampu ne pedamang oleh para syuhada. Maka oleh karenanya lebo makhluknya yang sangat ne pemuliakan oleh Allah. Pakon urang malim ge pemulia. Man akrama aliman fakat akramani. So manteng yang pemulia ulama, maka seakan-akan jika dipemulia lun. Artinya gedanya uronyo kahana malim dro tu. Na dayah, na gure, na ulama, na tungku berdatem ikut majlis taklim, berdatem menuntut ilmu, berdatem murajaah, berdatem temayang, berdatem menuntut. Beknya kadang-kadang kebuka majlis taklim. Ledro urang umum kena be mati yang teruk kenan, yang muda-muda sitan, rata masjid, rata kampung uronyo. Hanale pukul anak muda kampungnya na. Tapi tem keroi rumah. Hai tem menuntut. Ikitanyo sebagai ayah terkadang-kadang carang bak tamah anu, tapi hana carang bak terdidik anu. Seakan-akan ketanyo akan lepas daripada kehidupan akhirat. Padahal Rasulullah ne pegah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu pemimpin akan dipersoalkan, akan dituntut, akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Ikutnya kadang-kadang oronyo kaya dekane, let amane, anu depu jo pendidikan agama, nak amane, anu depu ajak masjid, nak anu depu ajak majlis taklim. Seakan-akan kitanya pelepasan dunia, seakan-akan dunia ini menyelesaikan segala persoalan kehidupan, seolah-olah kitanya hana tanggungjawab le uro akhirat. Seakan-akan kitanya donya sagai kabeh perkaranya. Berdepu le kitanya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Apakah kita menjaga anak-anak keturunan kitanya daripada fitnah, daripada api neraka, daripada kejahatan singa di uro kiamat yang hana le naungan. Maka oleh karenanya segolong kitanya pejam mata, mari kitanya yang pertama minta ilmu dile agar ngesah tak ibadah kepada Allah. Kemudian kitanya uronyo tak bimbing anak, tak jaga anak kahana mampu kitanya tapi ilmu kana. Maka sekehendaknya tayak juk pak gure. Bek uronyo kadang-kadang kitanya ke gure pengeh. Ke gure nak caci maki, kahana butoi dungkunyo, kahana butoi dungku je. Rasulullah kali ni pegah, man akrama aliman fakat akramani. So mantang yang ditem pemulia ulama. Makna pemulia ulama kan dia ajuk peng sedekah ke ulama boleh-boleh. Dia bangkut tawoi lau dia ba boleh-boleh kan. Kan yang makna pemulia ulama. Yang bahagian daripada pemulia ulama. Makna pemulia ulama selama mantang udip gaknya nuronyo. Nah dia buat dia. Nah tak murno ilmu agama. Nah dia temayang bagaimana yang membatalkan wudu. Nah dia temayang bagaimana membatalkan puasa. Nah dia yang bagaimana syarat-syarat sanikah. Nak tayang bah bagaimana cara retali. Uronyo letat kadang-kadang urang hana sengaja bak tebik kata-kata mayang, belum bak mayang-mayang, bak main-main vlog YouTube. Kamu tali perumah tanpa sadar. Budah lam ngam perumah hana sadar karet tali sehingga lahir anak daripada anaknya lahir anak bajang. Bak mayang-mayang hana mampu dayo. Bak pegahlong kahana niat untuk ucre. Padahal ketika lisan yang tak peduli anak perlai mahajat ke niat. Ketika taniat anak perlai mahajat ke kata-kata menyambak tali. Lam niat katanya tatre permoh tu. Nya anak payah itu biat bak kata-kata karet tali. Kemudian ketika kata-kata yang tak peduli atau tulisan yang tak peduli kata-kata tali terhadap permoh, nya anak mahajat kepada niat. Yang nekalan menyambak bak tali. Katanya kadang-kadang anak bah tamurno atanya. Hana pelai ada yang bak gure sehingga yang kenyan kegedanyo jahe orangnya mungkar terhadap agama Allah. Maka oleh karenanya sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari gedanyo selama mentang udip kesempatan gedanyo tajak bak ulama, dia minta ilmu bak ulama. Baik gedanyo mudah mencaci maki ulama. Apalagi terlebih-lebih kadang-kadang gedanyo adik-adik katanya, anak-anak letting katanya, naik buat 15 ton udayah.
Truk iwau kampung itayo mantang perango jamun, mantang akai jamun, mantang pegah kutuho tak ulai padahal kadang-kadang iji kai buka daya, kadang-kadang iji kai pimpin daya kai temubut rata sago ibi ilmu agama ikitayo mantang talu ji panena yang tigamnya jamun kang kerah jamun ka kutuho tadi tatuho ikitayo tak kalad ke sisi gelap masa depan si roro urang hana takalan sisi kelebihan di saat ji kamalim padahal ketika takalan hal yang demikian kali takalan Sayyidina Umar berakan bagaimana jahatnya ingin mencelakai Rasulullah tetapi di saat taubat syahadat bagaimana pemulia oleh Rasulullah dan bagaimana kemuliaannya sampai nuhat mutulis dalam catatan sejarah luar biasa. Itu yang kadang-kadang menang asai tro urang kamalim gua kampung hana yum magdayo hanta pakai kadang-kadang hana tabuh yum hana tanilai sehingga kadang-kadang malam ji hana hidup kampung pakan item duk kampung gak kroy karena kampung dayo ikira aja menang tapi kak tira lau jeun han lagut-lagut nyoku sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi nah uronyo, tak kalan generasi-generasi kedanya uronyo yang kira-kira kana ilmu agama, tak jalankan ji bujuk ke gesi, tak jalankan ji bujuk ke tungku imum, tak jalan ji bujuk ke ketua pemuda supaya kampung kedanya god dibina dengan pemikiran agama. Uronyo pakan relah kampung, pakan relah kabupaten, pakan relah yaitu kecamatan, provinsi dan nanggro uronyo negara sekalipun rusak uronyo karena diakibatkan fatal tat ilmu agama. Maka oleh karenanya ketika fatal ilmu agama yang dibina bukan sesuaikan dengan agama tetapi sesuaikan dengan hud dan hawa nafsu, maka oleh karenanya uronyo na ulama mari bagaimana cara menghargai ulama. Dalam kita ta'alim disampaikan han kafe dera orang yang pubut maksud ke Allah. Gedanya dah pubut maksud orangnya ke Allah luar biasa tapi han sampai kepada kufur gedanya kepada Allah. Tetapi gekun dalam kitabnya. Lun takut tak taat, lun temakut. Lam kampung, lam nanggro gedanya. Itijit caci maki ulama, ditijit hujat ulama, ditijit hina ulama, seakan-akan awadai kritik ulama sang adai, sang aduan, sang peken, sang adoi. Nekalan uronyo dikun ke Abu Mudi luar biasa, ke ulama-ulama lain termasuk kutumin dikun luar biasa uronyo. Bagaimana tengok mati lidah akan kaku, hati akan buku, tidak mampu kitanya mengucapkan la ilaha illallah, hanya mampu dah ucapkan kalimat tauhid. Karena apa kan? Seakan-akan ke Nabi lagi sebalik hadis bunuh. Munya kitanya pemulia ulama maka seakan-akan dah pemulia Rasulullah. Maka sebaliknya ketika kitanya tahina ulama maka seakan-akan kitanya sedang tahina yaitu Rasulullah. Maka urang hina Rasulullah maka urangnya han akan merempok hidayah, han merempok rahmat, bahkan gecabut iman yakhruju bighairi minal iman. Lebih perkara yang gebili Allah kepada urang yang membenci terhadap ulama. Yang pertama nepali Rasulullah. Orang yang pejior daripada ulama dan fukaha, orang yang benci terhadap ulama, maka orangnya akan gebibala yaitu kekirim pemimpin yang zalim. Maka kekirim pemimpin yang zalimnya akibat genanya benci terhadap ulama. Bahkan orangnya kezaliman terjadi, bahkan orangnya kemungkaran terjadi. Ulama dikriminalisasi, ulama dipenjara, ulama didrop, ulama dibungkam. Bahkan uronyo Habib Rizik di bawah tanah dalam penjara di Pedu hana ase nyambar rencana ini poh pakan karena gecanangkan syariat Allah, gecanangkan hukum Allah, betedang hukum Allah di bumonyo. Tetapi awaknya uronyo han akan senang, akan susah. Nah ulama-ulama yang demikian maka dipupuk dengan ulama-ulama peng, ulama-ulama yang imanuhum fi amplapihim, yang mereka mendukung kezaliman, mendukung kekuasaan yang zalim. Akibatnya uronyo rusak lanangro ikun le presiden ikamona ulama sid nyan ulamanya ulama provokator, ulamanya ulama radikal, ulamanya ulama perusak, ulama yang betul, ulama yang rahmatan lil alamin ini begah. Bagaimana mendefinisikan makna rahmatan lil alamin akibat kejahilan. Jadi takalan sejarah yaitu Harun Ar-Rasyid, pakan Harun Ar-Rasyid
Han yak minta pendapat, bak ulama-ulama yang berpenampilan, yang suka menjilat, yang galak jak bak pintu penguasa menyeturah bahasa Getayo, yang galak dijik-dijik proposal. Pakon hang Getayong le Harun Ar-Rasyid. Karena Harun Ar-Rasyid mengerti orang-orang yang tongen penguasa, yang kesalahan penguasa, nyan bahawa ji dibah hukumnya kan karena Allah, tetapi dibah hukum karena amplop. Maka Harun Ar-Rasyid baba urung pungo yang ulama-ulama sufi yang hipungo yang kinan gak ada yang hukum pakon, karena orangnya yang akan menyampaikan hukum melalui hati yang sangat dalam, yang ikhlas murni karena Allah, bukan karena amplop, bukan karena peng, bukan karena jabatan, bukan karena mengharap kekuasaan. Maka Harun Ar-Rasyid nanya, wahai urang pungau, menyebata katanya urang bangai, hai urang bangai, hai si kabina sehat ya gelung ikun le urang pungonya. Hai Harun Ar-Rasyid, urangnya kah anggap long pungo, tapi berketepu oleh kata yang pungonya kah kelun, yang bangainya kah kelun. Gekem Harun Ar-Rasyid uberaya, alah hai gambangai si urang support ino bak pindah jerat kedua. Sedangkan long ronyo sibuk ku pegat istana, ku perbaiki istana. Yan ke le Harun Ar-Rasyid, hai Harun Ar-Rasyid, bersadar le gata. Uronyo gata sibuk tak bangun iaitu rumah yang mewah, tapi gata bertepu nyan istana gata akan gata kubah, gata akan tutup mata tahu ba Allah. Nyan harta kekayaan gata menyakan runtuh, dihantam oleh musuh-musuh, tetapi harta gatanya akan dimiliki oleh anak-anak gata. Seandaikan anak gata tengok dikuasai kekuasaannya, kerajaannya, istananya, di bawah jalan gata selamat. Tetapi seandaikan anak gata tengok, hai Harun, di bawah harta gata, kekuasaan gata bak jalan yang murka, bak jalan yang gelaknak oleh Allah, maka gata dalam kubu han akan mampu menjawab persoalan. Harta gata akan dihisap, dosa gata akan ga azab. Nyo betingat gata wahai Harun Ar-Rasyid. Maka di sinan muprek pro mata Harun Ar-Rasyid berada boleh kata hai Harun Ar-Rasyid kun sira urang bahlul buno. Lonyo memang kuduk si urang support bab pindah kubu, karena persoalannya long mengerti. Lon han akan long pegat istana yang mewah-mewah, lon han akan long pegat rumah yang mewah-mewah, karena rumah tempat lon singo akan urang lain, rumah yang memoto yang mewah lon akan urang lain. Sedangkan long lang kubu, harta lon yang long minta lon tinggal ibadah, lon tinggal sembahyang, lon tinggal puasa, akibat kewalahan lon kerja singo lon gehisap oleh Allah, harta lon gehisap, dosa lon geazab oleh Allah. Sedangkan lon hana menikmati, maka uronyo lon kubah atanyan, maka long pesibuk draw uronyo dengan long pesibuk bekal untuk akhirat, yaitu berzikir di samping kubu untuk sering mengingat mati. Nyankeun di sira urang bahlul. Maka kalau kenyataan uronyo, Getanya orangnya masjid tengah kebangun, kadang-kadang kitanya enggan, kreat tu, kikir tu, belajar getanya untuk menyumbang si on keramik, sabo sak semen, kadang-kadang berat tu. Tapi katanya lebih menyibukkan orangnya pegat rumah mewah-mewah, pegat rumah blok kendaraan mewah-mewah, kendaraan dunia selalu kita cari, sedangkan kendaraan akhirat, tempat istana akhirat katanya tua tamita. Maka di sinan temu musuh-musuh Harun Ar-Rasyid, maka hinan memunajat kepada Allah, ya Allah, selamanya ulun ya Allah lale ya Allah, selamanya ulun ya Allah tua ulun, karena saking lazat dengan pangkat jabatan, kekuasaan, dengan harta kemewahan, sehingga ulun tua kedron ya Allah. Ternyata sidra urang yang bahlul buno menjadi pelajaran bagi ulun, yang menasihati ulun. Ngekeun le Harun Ar-Rasyid menyemenan wahai bahlul, hai kata laki lebo permintaan baklun, insyaallah lebo permintaannya akan lun kabulkan. Maka nasuul le siro urang yang bahlul buno, wahai Harun Ar-Rasyid, seandaikan lung minta lun laki bak gata, ada yang gata bihan akan gata penuhi. Kun Harun Ar-Rasyid han, karena yang lun laki bak gata han akan mampu gata penuhi. Cilake kadang lun bi kun Harun Ar-Rasyid. Yang pertama lun laki bagata wahai Harun Ar-Rasyid, si tabi siat kelun, yaitu panjang umulun bek mati-mati lun, karena lun han sanggup lun lawan malaikat mungkar wa nangkir lang kubu. Gus'ud le Harun Ar-Rasyid,
Jika itu permintaanmu, tak mampu aku untuk memenuhinya, karena itu bukan hak dan kekuasaanku. Kena Harun Rashid. Angka je baik pegah roh raja, baik pegah roh pemimpin, baik pegah roh berkuasa. Jika itu tidak mampu, maka permintaan yang kedua nelake le Harun Rashid, yaitu le siro urang bahlul. Lun lake bak gata wahai Harun Rashid, maka cibi le gata ketika hana mampu gata padok lun daripada kematian, maka ci halang lun bek daripada mungkar wa nangkir bek disiksa lun. Itu juga persoalan yang tidak mampu. Maka terakhir yang nelake le urang yang bahlul bunuh. Jika menyamunan hana mampu, permintaan terakhir lun niu pertamong lun dalam surga Allah tanpa ada hisab yang lain dan lolos langsung surga. So le Harun Rashid untuk bijaminannya lehebo perkara kegata wahai bahlul, melong sendiri hana jaminan tamang syurga, melong sendiri hana jaminan untuk menghadap malik maut, melong sendiri hana jaminan untuk melawan mungkar wa nangkir. Maka oleh karenanya lo hana mampu, maka kena Harun Rashid, maka gata makhluk sama lagi lon. Maka oleh karenanya yang perleronyo, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah bukan karena gedanya bangsa Aceh, bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Cina, bukan Amerika, bukan Arab, tetapi gedanya yang beriman dan bertakwa, itulah yang mulia di sisi Allah. Yang mulianya adalah harus diutamakan oleh ilmu agama. Karena ilmu agama kamu lihat gedanya, ketika kamu lihat insyaallah tawab Allah dalam keadaan katanya mulia dunia dan mulia akhiratnya keharapan. Maka oleh karenanya yang kita cok kesimpulan adalah mari le katanya ta tuntut ilmu Allah selama mantengna kesempatan dalam hidup katanya dang tawab Allah. Karena orang tawab Allah walaupun kadang-kadang le tak kekurangan dalam ibadah, le tak kejanggalan kekurangan dalam katanya berumudiah dan beramaliah kepada Allah. InsyaAllah diterima oleh Allah, getuang oleh Allah ibadah katanya walaupun BO. Ya, karena kepegah bainal alim wal abid mi'atu darajatin. Perbedaan antara orang alim dengan orang abid 100 derajat. Artinya munya katanya ta ibadah ke Allah orangnya sabar rakaat le katanya orang yang nak ilmu, maka 100 derajat kepilih Allah. Sedangkan orang yang hana ilmu 100 rakaat sembahyang lagi sabah rakaat sembahyang aja. Maka oleh karenanya menyena nyempak gure-gure gedanya. Mari gedanya penuhi urangnya. Insyaallah ada tekedi tawab Allah beo ibadahan sia-sia. Bek dia harap sedekah doa sama dia bago. Han mumada tunggu. Bek dia meno. Mudah na mati na sama dia. Puka gle-gle tan irai adum. Puka betul-betul tai baca doa sama dia adum. Dan urangnya tak harap sama dia bak urangnya. Kadang-kadang si harap amplop, harap kauri tak gaji. Puna betul itu baca doa kadang si ada kirim ke kedanya. Menyahana didasari le bekal doa doronyo. Nyo kesagai harapan yang mampu lun Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan yang datangnya dari Allah, yang buruk dari kebodohan lun Tuhan sendiri. Mohon perbaiki jika ada kesilapan dan kejanggalan. Ini kemantang yang dapat lun Tuhan sampaikan. Tolong simak di mana ada kejanggalan dalam lun Tuhan baca limang rukun dua al-khutbah. Menjanggal dan salah tolong ganto karena lon sira orang yang fakir, mungkin fakir dalam tajwid, dalam membaca mungkin karena terlalu katanya dalam daya jaring terfokus tajwid. Jadi kebanyakan memang tungku-tungku daya tak aku ya Tuhan, itu kekurangan. Kitanya baik minder mudah kadang-kadang kaji kepimpinan daya. So iya, ada je mengakui kekurangan katanya. Kebanyakan umum katanya pimpinan daya le yang fakir daripada membaca tajwid. Maka oleh karenanya jika kekurangan tajwid tolong perbaiki. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.